Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Febriani Wulandari dari Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Saya di sini akan menjelaskan mata kuliah toksikologi dengan materi yang berjudul Target Organ Efek Toksik. Yang pertama, pada slide organ toksisitas selektif akan menjelaskan apa itu target organ. Target organ adalah organ yang paling sensitif terhadap pajanan yang terjadi, dan efek toksik itu sendiri sangat bervariasi dalam sifat, organ sasaran, maupun mekanisme kerjanya. Pengertian yang mendalam mengenai ciri-cirinya berguna untuk menilai bahayanya bagi kesehatan dan untuk mengembangkan upaya pencegahan dan terapi. Pada efek toksik, perusahaan dapat terjadi karena kemampuannya berikatan dengan sistem biologi tertentu dan dapat menyebabkan perubahan biokimiawi atau struktural baik secara langsung atau tidak langsung yang dapat mengganggu fungsi dari bagian tersebut. Untuk dapat menimbulkan efek toksik, suatu sinebiotik harus bersifat antara lain meniru zat endogen, mengikat zat endogen, terakumulasi, menghalangi masuknya zat-zat yang dibutuhkan oleh sel. Pada penyebab terjadinya selektivitas organ antara lain, yang pertama, organ mengakumulasi xenobiotik melalui berbagai jalur transporter. Yang kedua, merusak zat endogen yang dapat sangat dibutuhkan oleh sistem biologi. Yang ketiga, adanya kemampuan mengikat organ atau bagian organ sehingga kehilangan fungsinya. Yang keempat, organ terpapar xenobiotik lebih banyak dari organ yang lain. Contohnya adalah liver, ginjal, dan paru-paru. Organ mempunyai enzim-enzim yang sangat penting dan rentan terhadap adanya zat asing. Misalnya, liver mempunyai banyak enzim untuk proses metabolisme yang merupakan tempat metabolisme dan ekstraksi xenobiotik. Selanjutnya ada SSP atau sistem saraf pusat. Timbulnya efek toksik yang dapat mengganggu fungsi SSP melalui hambatan, yaitu yang pertama, sintesis protein, yang kedua, propagasi impuls saraf, yang ketiga, aktivitas neurotransmitter, yang keempat, pemeliharaan lapisan myelin. Pada zat toksik dapat merusak SSP dengan cara blocking agent, stimulan, depresan, antagonis reseptor, penghambat asetilkolinesterase, dan anoksia. Pada darah, sel darah merah atau eritrosit, ada banyak zat yang dapat mengganggu fungsi eritrosit. Contohnya, nitrat, nitrit, arsen, metilen blue dapat mengikat membran eritrosit dan dapat mendenaturasi hemoglobin. Selanjutnya ada protombin atau platelet. Beberapa zat dapat mengganggu proses pembekuan darah seperti obat anti kanker yang mendepresi sumsum tulang belakang sehingga mempengaruhi produksi platelet. Warfarin mencegah pembentukan fibrin dan asam salisilat mengurangi agregasi trombosit. Pada sel darah putih atau leukosit, zat seperti bensin dan chloramphenicol dapat menyebabkan proliferasi leukosit yang berlebihan sehingga mengganggu fungsinya. Selanjutnya pada evaluasi adanya toksisitas oleh suatu zat terhadap darah,
dapat dilakukan melalui pemeriksaan seperti hematokrit, kadar Hb, jumlah sel darah merah setiap volumenya, jumlah sel darah putih tiap volumenya, jumlah protomin, kadar zat tertentu seperti glukosa, urea, atau Pb dalam plasma. Selanjutnya ada liver atau hati. Hati adalah organ terbesar dan secara metabolisme paling kompleks di dalam tubuh. Organ hati terlibat dalam metabolisme zat makanan serta sebagian besar dapat toksik. Sebagian besar obat toksikan. Semua zat yang ada dalam darah akan melewati hepar dan beberapa zat dapat menyebabkan kerusakan seperti CCl4 dimetilniktosamin, tioacetamid dapat merusak membran sel dan retikuloendoplasmik. Yang kedua, aflatoksin, berilium, galaktosamin, dan hidrasin itu dapat merusak nukleus. Pada jantung, logam seperti barium, magnesium, timbal dapat mengganggu metabolisme. Pelarut organik nonpolar yang terakumulasi di sel-sel jantung dapat menyebabkan perubahan konduksi dan aksi potensial. Pada gas CO dapat mengganggu metabolisme dan kerja jantung. Pada digoksin dapat meningkatkan kekuatan kontraksi myokardium sehingga terjadi takikardi. Pada quinidin mendepresi aktivitas metabolisme sel jantung dan memperlambat konduksi, menyebabkan henti jantung dan fibrilasi ventrikel. Selanjutnya ada ginjal. Banyak logam dan zat kimia dapat mengganggu fungsi ginjal seperti di bawah ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya dan dibaca. Pada zat-zat lain yang dapat menyebabkan obstruksi ginjal seperti metotreksat dan sulfonamid. Yang kedua ada asam oksalat dari metabolit etilen berubah menjadi Ca oksalat tidak larut dalam tubulus, yaitu nephrotoxic. Pada kesimpulan ini yaitu apabila zat kimia dikatakan beracun atau toksik, maka diartikan sebagian zat yang berpotensi memberikan efek berbahaya terhadap mekanisme biologi tertentu pada suatu organisme atau makhluk hidup. Toksisitas selektif dari zat kimia terjadi karena organ mengakumulasi xenobiotik melalui berbagai jalur transporter, merusak zat endogen yang sangat dibutuhkan oleh sistem biologi dan adanya kemampuan zat toksik mengikat organ atau organ sehingga kehilangan fungsinya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.